Yang kami hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong, Bapak Widiantoro Triatmaji SPD MM. Yang kami hormati Mudir Pesantren Modern Widyostromo Muhammadiyah Gombong, Abah Heri Pramono SPD. Yang kami hormati Pembina Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pondok Pesantren Modern Widyostromo Muhammadiyah Gombong, Ustadz Fatih Najibullah Asyuhdi. Yang kami hormati Asatidz dan Asatizah Pesantren Modern Widyostromo Muhammadiyah Gombong. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Gombong, Abah Heri Pramono SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gombong, Bapak Musri SPD. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebumen, Ipmawati Putri Salsabila Fatikasari. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gombong, Ipmawan Yakub. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pondok Pesantren Modern Widyostromo Muhammadiyah Gombong, Ipmawan Bintang Ramadan. Dan segenap santriwan santriwati dan seluruh peserta fortasi yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya Muhammad Riful Umam dan saya Keisha Danata Chandra Azari selaku Master of Ceremony izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Sang Surya, dan Mars IPM. Yang keempat, prakata ketua panitia dan laporan-laporan. Yang kelima, sambutan-sambutan. Dan yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ipmawan Hamizan Yudhistira. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Sadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih yang Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diberolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibmawan Hamizan Yudhistira yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Sang Surya, dan Mars IPM. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang keempat, prakata dari Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Ibmawan Afan Fairuz An-Nafis. Kepadanya disilahkan. Yang terhormat Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong, Bapak Widiantoro Triatmaji, Sarjana Pendidikan Manajer Manajemen. Yang kami hormati Mudir Pesantren Modern Wiro Sutarmo Muhammadiyah Gombong, Abe Hedi Pramono, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pesantren Modern Wiro Sutarmo Muhammadiyah Gombong, Ustadz Fatih Najibullah Az-Zuhdi. Yang kami hormati asatid dan asatidah Pondok Pesantren Modern Wiro Sutarmo Muhammadiyah Gombong. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebumen yang diwakili oleh Ibmawan Putri Salsabila Fatika Sari selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebumen, sekaligus mewakili Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gombong yang selaku Basasa juga selaku Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gombong. Dan yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pesantren Modern Wiro Sutarmo Muhammadiyah Gombong, Ibmawan Bintang Ramadan, serta santriwan, santriwati, dan peserta fortasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Atas, karenanya kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara pembukaan fortasi pada pagi hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang itu assalam telah kita nantikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Agung Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya saya ingin melaporkan beberapa hal terkait dengan fortasi pada kali ini. Peserta fortasi pada kali ini berjumlah 61 dengan jumlah peserta SMP dengan jumlah 38 dan peserta SMP dengan jumlah SMA berjumlah 21. Nah, dan selanjutnya tujuan dari acara fortasi ini yaitu dari fortasi sendiri yaitu forum ta'aruf orientasi, yang dimana fortasi ini yaitu adalah masa pengenalan lingkungan pondok kepada santri-santri baru. Nah, selanjutnya tujuan dari fortasi ini yaitu terkait pada tema kali ini, yaitu be creative and impactful, yang artinya istilah yang kreatif dan bermanfaat. Seperti yang dikatakan oleh Mas Bintang pada fortasi yang sebelumnya, yaitu kreatif itu bukan hanya memanfaatkan barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna, yang tadinya tidak berharga menjadi memiliki harga jual yang tinggi. Tidak hanya itu, tapi kreatif itu juga diperlukan dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya itu bermanfaat. Nah, kita semua ini diharapkan untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Dan teman-teman semua itu diharapkan untuk bisa mengabdi kepada bangsa, negara, dan juga agama. Nah, teman-teman di situ juga harusnya mencari apa kesalahan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, setelah menemukan apa masalah yang ada, setelah itu teman-teman perbaikilah masalah tersebut
dengan kekreatifan teman-teman masing-masing. Nah, peserta fortasi pada kali ini itu juga akan dilatih tentang kekreatifan. Jadi nanti ada suatu kegiatan yang dimana itu teman-teman peserta fortasi ini itu akan dilatih terkait dengan kreativitasnya. Nah, selain itu nanti juga ada kegiatan yang namanya itu outbound. Nah, selain itu juga ada materi yang terkait dengan kemuhammadiyahan. Karena teman-teman yang peserta fortasi ini itu calon-calon kader Muhammadiyah. Jadi teman-teman yang peserta fortasi ini itu harus dikenalkan tentang Muhammadiyah dan juga dengan ortom-ortomnya, yaitu ada IPM, Tapak Suci, dan juga Hizbul Waton. Dan nanti juga ada materi tentang motivasi belajar, tentang keislaman, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Nun wal qalmi wa maisturun fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibmawan Afan Fairuz Anafis yang telah membawakan prakatanya. Acara yang kelima, sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Mudir Pesantren Pondok Wirosdarmo Muhammadiyah Gombong, Abah Heri Pramono SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi arsala rasulahu bitatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhiran baina yadayhi as-sa'ah wa ballagha ar-risalah wa 'abdatal amanah wa nasakhal ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami banggakan, pimpinan daerah sekaligus pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebumen Gombong, beliau Ibmawati Putri Salsabila, dan yang kami hormati segenap asatidah Pondok Pesantren Modern Wirosdarmo Muhammadiyah Gombong, serta para pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pondok Pesantren Wirosdarmo Muhammadiyah Gombong, juga anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, santriwan, santriwati kelas 1 sampai kelas 6. Bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala karena kita bisa menapaki jalan-jalan dalam rangka mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan kita dipertemukan di gedung ini dalam rangka mencari ilmu. Insyaallah Allah akan mudahkan kita menuju Jannatul Naim. Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang menekuni ilmu agama, tafaqquh fiddin, karena sesungguhnya kitalah yang berhak mewarisi apa yang dibawa oleh para nabi. Kita harus sadar bahwa kita semua adalah para pewaris nabi yang menerima estafet risalah membimbing umat
mengajak mereka ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita membawa mereka masuk ke depan gerbang Jannatun Naim. Nah, untuk itulah ketekatan hati untuk kita menempa diri menguasai ilmu agama harus kita senantiasa rawat. Kalau sudah mulai bosan, maka carilah cara agar kembali senang. Kalau sudah mulai jenuh, maka carilah cara agar kembali bersemangat. Karena tidak ada perjuangan yang tidak mengalami gangguan godaan. Jangankan kita manusia biasa, nabi pun, seorang nabi pun akan senantiasa digoda untuk jenuh, untuk bosan. Kita ingat bagaimana Nabiullah Yakub alaihissalam, beliau diganggu, digoda dengan putranya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dibuang oleh saudara-saudara, oleh anaknya sendiri, sesama anaknya sendiri, saling tikam, saling bunuh. Mereka lah Bani Israel yang sekarang masih memperlihatkan kelakuan bejatnya. Jadi seorang nabi diuji dengan anak-anak yang akhlaknya tidak baik berpuluh-puluh tahun. Begitu juga Nabi Yusuf, beliau dibuang dalam buangan, beliau di dalam sumur, kemudian diambil oleh pedagang, dijadikan budak. Belasan tahun beliau menjadi budak, akhirnya digoda dengan kecantikan Zulaikha. Lalu akhirnya setelah beliau tidak mau digoda, di dalam Quran itu Nabi Yusuf hampir saja tergoda. Nabiullah Yusuf alaihissalam hampir saja tergoda dengan kecantikan Zulaikha. Tetapi Allah mengingatkan, dan Nabi Yusuf mengingat Allah juga. Akhirnya beliau bisa menghindar. Akhirnya dipenjara belasan tahun juga. Sehingga selama hampir 40 tahun Nabiullah Yusuf dibuang jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, jauh dari orang-orang yang dikenal. Dan dalam pembuangan itu beliau berkesimpulan, penjara itu lebih baik daripada penjara dunia. Penjara yang diterima, dialami oleh Nabi Yusuf adalah yang pertama penjara kebahagiaan, karena beliau dijadikan budak tetapi sekaligus diangkat sebagai anak oleh Putifar, seorang aziz, seorang perdana menteri di Mesir sana. Makanan tercukupi, semuanya terlayani. Bahkan ketika sudah beranjak dewasa, dia digoda oleh para istri-istri bangsawan. Kemudian dia dimasukkan ke penjara. Ini penjara yang kedua adalah penjara beneran. Di dalam penjara banyak para orang-orang yang rusak sehingga mereka harus dipenjara. Tapi ini menurut Nabi Yusuf lebih ringan dibandingkan dengan penjara dunia yang serba penuh dengan godaan. Nah, anak-anakku, kita ini adalah Yusuf yang kelak kita akan menuai apa yang telah kita usahakan sekarang. Kita ini sedang mengalami fase di mana kita harus ditempa, diberi ilmu, sehingga sebagaimana Nabiullah Yusuf kelak beliau dimuliakan derajatnya oleh Allah. Beliau tidak hanya menjadi orang yang terpandang di sekitar keluarganya, tetapi beliau menjadi penguasa Mesir, bendaharawan Mesir, dan dikenal oleh seluruh penjuru dunia. Karena pada saat itu paceklik yang dialami tidak hanya Mesir saja,
kekeringan berkepanjangan yang dialami tidak hanya Mesir saja yang mengalami, tapi daerah-daerah sekitarnya juga mengalami. Sehingga Nabiullah Yusuf menjadi penolong. Beliau orang yang mulia, wis ganteng, penolong orang-orang yang sengsara, dan istrinya juga cantik. Dan kelak akhirnya Zulaikha setelah meninggal suaminya, Zulaikha menjadi istri beliau. Yang dulu digoda-goda, yang dulu Nabi Yusuf digoda nggak mau, akhirnya setelah Nabiullah Yusuf keluar dari penjara, Allah sendiri yang menikahkan Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Jadi anak-anak, maka ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita ini sedang mengalami, memang harus ditempa. Pedang itu kalau ditempa sakit itu, harus dibakar panas sampai merah-merahan, lalu setelah itu ditempa, ditutuk, dimartil, tapi kemudian menjadi pedang yang sangat indah dan tajam, yang itu orang melihatnya sangat terkesima. Maka sekarang ini waktunya kita menanam. May yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam pasti akan menuai. Apa yang kita tanam adalah kebaikan, pasti yang kita tuai adalah kebaikan juga. Kalau yang kita tanam adalah sesuatu yang memuliakan, maka pasti kita kelak akan mulia. Tapi kalau sebaliknya, kita tanam keburukan, maka kelak kita akan menuai keburukan juga. Nah, maka dari itu anak-anakku semua, kita harus menempa diri untuk berilmu, untuk meningkatkan keimanan. Karena siapapun yang berilmu dan beriman, maka dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pondok ini adalah tempat untuk berilmu dan beriman sekaligus. Berlatih kita taat kepada Tuhan kita, berlatih kita untuk menaati perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena ini adalah modal yang utama, modal utama dalam rangka membawa dunia ini dalam kedamaian. Visi pondok kita adalah menjadi pondok yang rahmatan lil alamin. Artinya pondok harus melahirkan generasi-generasi yang menjadi rahmat, pembawa rahmat bagi semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita diutus adalah untuk menyampaikan rahmat. Kita para pengikut Nabi, para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka juga haruslah kita menjadi pembawa rahmat, pembawa kasih sayang. Kemarin 2 hari ini Syekh Muhammad Tayyib, Grand Syekh Al-Azhar Mesir, datang ke Indonesia. Beliau bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Semoga Allah melindungi mereka. Syekh Muhammad Tayyib sampaikan bahwa Indonesia lah satu-satunya yang sekarang diharapkan bisa menolong Gaza. Kita harus sadar itu. Gaza, tahu Gaza? Yang dibantai sudah 150-an ribu orang meninggal, dibantai oleh Zionis iblis, laknatullah alaih. Gaza yang dibantai seperti itu, negara-negara di sekitarnya apakah menolongnya? Bahkan Mesir sekalipun nggak melakukan apapun, tidak berani untuk menolong. Syam, Suriah, tidak ada. Saudi Arabia, tidak. Maka Indonesia yang diharapkan untuk menjadi pemimpin, membela Gaza, melepaskan diri dari penjajahan. Dan kita Indonesia dengan dasar Pancasila, kita diwarisi oleh
para pendahulu pendiri bangsa dalam preambul pembukaan UUD 45, kita itu anti penjajah. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus semuanya hafal. Tapi bagaimana merealisasikannya? Ada negara di dunia ini yang sedang terjajah. Kita yang diwarisi, diberi wasiat oleh para pendahulu kita untuk menjaga kedamaian dunia, untuk menjaga kemerdekaan setiap bangsa, tapi hanya menonton saja tidak bisa. Maka Indonesia harus paling depan membela saudara-saudara kita yang terjajah. Nah, oleh karena itu kita mau membela, mau pakai apa? Kalau kita nggak bisa apa-apa, kamu lihat di pinggir jalan perempuan sedang dianiaya misalnya, kamu mau membela pakai apa? Kalau kamu lemah, kalau kamu nggak punya daya, kamu nggak punya senjata. Tapi coba di pinggir jalan ada orang sedang melecehkan perempuan, kamu punya pistol dan badanmu sehat dan kamu punya posisi tawar yang tinggi, kamu katakanlah anak pejabat, coba kamu tinggal ambil saja pistolnya, der ke atas, lepaskan atau saya tembak kepalamu. Ya enggak? Tapi coba kalau kamu badannya saja cungkring, ingah-ingih, boro-boro senjata pistol, pisau dapur pun nggak punya, boro-boro kamu anak pejabat, kamu sendiri nggak jelas, gelandangan nggak jelas. Satu bangsa ilustrasinya sama seperti itu. Indonesia mau membela, menolong, punya apa Indonesia? Bagaimana militernya? Bagaimana tentaranya? Bagaimana persenjataannya? Punya nggak senjata yang ditakuti? Kalau nggak punya, nggak akan ditakuti oleh negara-negara adik kuasa. Lalu ekonominya, ekonomi Indonesia bagaimana? Kalau ekonominya saja lemah, mana mungkin bisa membela yang lain? Nyandak nggak kamu? Paham nggak? Ilustrasi sebuah bangsa kalau mau membela orang lain, menolong negara lain, maka dia harus kuat. Kuat ekonominya, kuat persenjataan militernya, kuat infrastrukturnya. Tapi ada hal yang paling mendasar dari semua itu, kuat idealismenya. Idealisme untuk senantiasa menolong sesama, untuk menyebar kebaikan, untuk menyayangi semua. Ini yang paling penting, untuk memperbaiki diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali kaum itu mengubah kondisinya sendiri. Jadi kalau kita ingin membela saudara kita, maka kita harus memperbaiki diri. Otak kita harus dicerdaskan, akhlak kita harus diperbaiki. Anak-anak, seperti apapun Indonesia, tetap saya positif, berpikiran positif bahwa Indonesia punya segalanya yang berpotensi menjadi negara besar sekaligus menjadi penolong bagi negara-negara lain. Akhlak Indonesia, akhlak anak-anak Indonesia, seperti apapun orang bilang katanya rusak dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Saya beritahu, beberapa waktu yang lalu ada teman dari Filipina ke sini cerita,
Filipina itu sekarang sedang mengalami kebingungan nasional, bingung nasional. Dan hari bingung nasionalnya itu tidak setiap tanggal sekian, tapi setiap hari. Setiap hari adalah hari bingung nasional. Kenapa? Pemerintah Filipina melakukan kebijakan yang menjebak dirinya. Apa itu? Membebaskan kumpul kebo. Tahu kumpul kebo? Laki-laki perempuan bisa hidup bebas bersama serumah walaupun tanpa status ikatan pernikahan. Sehingga ada, ya teman saya yang dari Filipina itu cerita, ada temannya laki-laki punya pacar 3, ketiga-tiganya melentung perutnya, lalu lahirlah anaknya yang ngopeni, yang ngurusi si perempuan itu. Laki-lakinya lepas tangan. Laki-laki biadab apa kurang ajar? Ya biadab ya kurang ajar begitu. Perempuan yang bertanggung jawab akhirnya kembali kepada pemerintah yang bertanggung jawab. Ini yang terjadi di Filipina. Jadi mereka bebas. Karena bebas seperti itu akhirnya membebani negara. Laki-laki semau-maunya, dia mau beranak sekian ratus orang bebas, dan ditinggal hanya beranak saja, ditinggal pergi, dan dia tidak ada tuntutan, tidak ada hukum yang mengenai dia karena di luar pernikahan. Dan anak hasil perzinahan itu dicantumkan kakak bapaknya ya orang itu secara biologis. Berangkat dari cuek acuh terhadap perbaikan moral, berimbas, berdampak kepada negara bingung mau ngurusi bagaimana. Istri yang tidak sah, laki-lakinya tidak tanggung jawab, akhirnya menjadi beban negara. Ini yang terjadi. Indonesia masih jauh lebih baik, walaupun kemerosotan moral di mana-mana itu masih lebih baik, dan kita optimis, kita perbaiki bersama dengan kesadaran seluruh komponen yang ada, orang tua, anak, pemerintah, tokoh agama, semua memperbaiki diri, karena ujung dari akhlak yang baik akan membawa satu negara yang baik. Maka perempuan ini pemegang kendali. Perempuan adalah kunci dari kebaikan satu negara. Maka sangat layak ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perempuan adalah tiang agama. Perempuannya kokoh, maka agama kokoh. Perempuan adalah tiang negara. Kalau tiang agama sholat ya, as-sholatu imaduddin. Perempuan tiang negara. Perempuannya kokoh, akhlaknya baik, pengetahuannya luas, dia punya kemampuan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang akhlakul karimah, menjadi anak-anak yang optimistis, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang disiplin, yang kreatif, yang berjiwa besar. Pasti negaranya akan menjadi negara yang besar. Maka perempuan, maka kamu anak-anakku para Ibmawati, para santriwati, ingatlah tugasmu. Dalam tanganmu ada tugas mulia. Kamu adalah warga Aisyah sejati kelak. Sadarlah akan kewajiban suci, membina harkat kaum wanita, menjadi tiang agama. Terus apa? Menjadi tiang agama, di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu nasib bangsa. Terus itu Maras Aisyah itu. Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci,
membina harkat kaum wanita, menyebar luaskan agama. Apa ya? Lupa, karena saya bukan anggota Aisyah, jadi saya lupa. Jadi anak-anak, sekarang waktunya untuk memperbanyak ilmu, menempa diri. Jadi tidak perlu kamu berpikir untuk bekerja, untuk mencari uang, mencari apa. Kalau kita akhlaknya baik, kalau kita disiplin, kalau kita bekerja keras, kalau kita terbiasa untuk menganalisis, sudah itu modal yang cukup. Kamu dilepas di manapun bisa hidup. Kalau di pondok kamu bisa hidup berdikari, bisa mencuci baju sendiri, bisa masak, bisa mengatur orang lain, bisa memimpin, kamu dilepas dimanapun pasti akan sama. Jangankan di tengah-tengah manusia, di tengah hutan pun kamu pasti bisa hidup bersama kera, ketek, monyok, gorila dan lain-lain. Apalagi kok sesama manusia. Karena sesungguhnya kamu diturunkan di muka bumi ini adalah sebagai pemimpin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu semua adalah khalifah di muka bumi. Khalifah artinya memimpin, memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin komunitasnya, bahkan memimpin bangsanya. Sehingga di pondok kepemimpinan itu dipupuk, dilatih. Anak-anak yang di depan ini sudah terbiasa menempa diri, mengatur temannya, memanage satu kegiatan, memimpin anggotanya. Ini adalah sunatullah yang wajib ditunaikan. Karena Allah menjadikan kita pemimpin, maka kita memupuk potensi kepemimpinan itu. Pada dari itu anak-anakku semuanya harus menjadi pemimpin kelak, pemimpin formal maupun non formal, pemimpin satu lembaga maupun minimal memimpin istri kalau yang laki-laki, yang perempuan memimpin anak-anaknya. Begitu. Sehingga kalau kita punya kesadaran bersama, kita menempa diri untuk menyebarkan rahmat di dunia ini, rahmatan lil alamin, maka insya Allah tidak lama lagi Indonesia akan menjadi negara yang kuat, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sekaligus akan menjadi penolong bagi negara-negara lain. Amin Allahumma amin. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Heri Pramono yang telah membawakan sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebumen, Hikmawati Putri Salsabila Fatika Sari, sekaligus membuka acara fortasi pada pagi hari ini. Kepadanya disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The respectable Head of Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong, the Honorable Head of Pesantren Modern Wiryo Sudarmo Muhammadiyah Gombong, the Honorable all of Teacher Pesantren Modern Wiryo Sudarmo Muhammadiyah Gombong, and the Honorable all of Student Pesantren Modern Wiryo Sudarmo Muhammadiyah Gombong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum?
Good morning all. Welcome to Pesantren Modern Wiryo Sudarmo Muhammadiyah Gombong. Oke. Perkenalkan, saya Putri Salsabila Fatika Sari. Saya selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kebumen, sekaligus Sekretaris Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gombong. Di sini saya mewakili ketua saya, ketua kita semua, yang qadarullah hari ini ketua pimpinan cabang sedang melaksanakan UAS dan ketua pimpinan daerahnya masih ada tugas-tugas di kampus gitu. Jadi perkenankanlah saya menyapa teman-teman semua di sini, kader-kader ikatan dan kader-kader persyarikatan. Halo pelajar semua. Oke. Kalau kata Tan Malaka, pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, untuk memperkukuh kemauan, dan untuk memperluas perasaan. Jadi di sini kalau misal kita mau menempuh pendidikan ya, pertama kita niatkan untuk ibadah gitu. Kemudian kita juga harus bisa mempertajam pemikiran intelektual kita, tapi juga kita harus bisa bagaimana sih caranya melatih kecerdasan emosional. Apalagi teman-teman kan di pondok ya, yang buat SMP itu besok 6 tahun di pondok nih bah. Nah, tiap hari kalian bersosialisasi, itu kalian harus mengasah bagaimana caranya saya itu bersosialisasi dengan baik, kayak gitu, sama teman sebaya maupun sama ustadz ustazah. Nah, di Fortasi kali ini merupakan gerbang awal ya perkaderan di Muhammadiyah di IPM, sekaligus membantu teman-teman untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekolah atau lingkungan pesantren. Teman-teman sudah siap untuk Fortasi? Sudah. Nah, tema yang diangkat kali ini kan be creative and impactful. Gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya tema ini itu diangkat biar gimana kita punya ide-ide inovatif ya, yang out of the box, tapi nggak cuma berguna buat diri kita sendiri, tapi bisa berdampak di lingkungan sekitar kita, berdampak bagi orang lain. Seperti itu. Terus juga dalam Fortasi ini nanti teman-teman bisa dilatih public speakingnya, kemudian bagaimana caranya ya memanajemen konflik-konflik atau masalah-masalah yang ada, dan bagaimana teman-teman memahami Muhammadiyah dan ortom-ortomnya. Seperti itu. Kemudian Fortasi ini juga menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan ya pendidikan di Indonesia yang mana sekarang mengalami masa cemas gitu ya. Teman-teman pernah dengar bahwa pendidikan di Indonesia ini mengalami masa cemas karena pasti sebentar lagi akan ada pergantian menteri dan pasti di situ ada pergantian kurikulum juga biasanya ya. Sedangkan yang saya pernah baca, kurikulum itu akan berdampak setelah dia diterapkan selama 10 tahun. Seperti itu. Tapi kita harusnya nggak usah khawatir, karena harusnya kita sudah bisa menyiapkan sistem bagaimana kita belajar untuk diri kita sendiri. Kayak yang sekarang lagi viral tuh Class of Champions ya, kalian tahu? Nah itu, anak-anak sekeren itu gitu, itu berasal dari Indonesia. Pasti teman-teman juga bisa ya, bisa mengalahkan mereka-mereka itu. Amin, Allahumma. Oke, besar harapan kita semua supaya teman-teman bisa nyaman berada di lingkungan pondok. Bagaimana teman-teman nanti bisa bergabung di IPM, karena IPM itu nggak cuma kayak organisasi yang biasa yang rapat-rapat doang atau disuruh-suruh guru doang, tapi IPM juga bisa memberikan dampak bagi masyarakat dan pelajar-pelajar sekalian. IPM? IPM? Jaya! IPM? Jaya. Nah, teman-teman, di Fortasi tahun ini ada jingle IPM yang tadi sudah di-setel. Nanti jingle ini akan diperagakan bersama teman-teman panitia
dan teman-teman juga harapannya bisa hafal karena ini salah satu metode perkaderan menggembirakan ya, dimana kita kalau belajar tuh jangan sepaneng lah, jangan dengerin materi terus, sekali kita outbound, sekali kita nyanyi-nyanyi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka forum ta'aruf dan orientasi siswa Pesantren Modern Wiryosudarmo Muhammadiyah Gombong tahun 2024 dengan membaca basmalah bersama. Terima kasih kepada Ikmawati Putri Salsabila Fatika Sari yang telah menyampaikan sambutannya dan membuka acara fortasi pada pagi hari ini. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Saya Muhammad Raiful Umam dan saya Keisha Renata Chandra Azari selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.